Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita berjumpa untuk melanjutkan kajian amalan hati. Selain hadirin di Masjid Agung Al-Ukhuwah Bendung, telah bergabung juga bersama kita pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio, melalui streaming Facebook ataupun YouTube. Radio Al-Bayan Cianjur, Radio RIS di Kebumen, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio 1 Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru. Surau gabung. Pemirsa Surau TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian tentang zikir. Kamis yang lalu kita sudah menjelaskan 4 golongan manusia dalam hal berzikir. Pertama, yang hanya berzikir secara lisan saja. Kedua, dengan hati saja. Ketiga, dengan hati, lisan, dan seluruh anggota badan. Dan ini sebaik-baik zikir. Keempat, orang yang tidak pernah berzikir baik dengan hati, lisan, anggota badan, atau apapun. Dan itu seburuk-buruk manusia. Sekarang kita lanjutkan kepada pembahasan az-zikrul masyru'. Bagaimana sih zikir yang disyariatkan? Hadis-hadis Nabi SAW telah menerangkan zikir yang disyariatkan yang hukumnya mustahab. Mustahab itu disukai, dianjurkan, disunnahkan. Zikir adalah ketaatan kepada Allah. Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin untuk berzikir. Perintah zikir ini ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang sudah diterangkan. Jadi ini ibadah taqarrub yang luar biasa hebatnya. Tapi ada tapinya, seluruh ibadah, seluruh taqarrub wajib memenuhi 2 persyaratan bila dia ingin diterima. Kalau 2 persyaratan ini diterima, 2 persyaratan ini dipenuhi, barulah ibadah itu diterima oleh Allah SWT. Pertama, ikhlas. Meniatkan amalan itu hanya untuk Allah, termasuk zikir.
Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas, hanya bagi dirinya, seluruh ibadah. Itu Al-Quran. Ada dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Dalam Al-Kahfi 110, ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maksudnya momen pertemuan dengan Allah itu adalah momen yang amat sangat kita harapkan. Karena kita akan bahagia di sana. Adapun orang kafir tidak berharap bertemu dengan Allah, tapi pasti akan bertemu dengan Allah. Pertemuan dengan Allah adalah momen yang paling mereka benci, yang tidak diharapkan, tapi pasti pertemuan itu. Nah, karena pertemuan dengan Allah adalah sesuatu yang pasti, baik orang taat atau maksiat, orang yang soleh ataupun orang yang salah, maka kita harus pastikan bahwa saat ketika kita bertemu dengan Allah adalah saat yang paling kita nantikan, yang paling kita harapkan. Karena pertemuan itu pertemuan yang membahagiakan. Siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka hendaklah dia melakukan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Dia dengan sesuatu pun. Ahadan itu isim mufrad dalam bentuk nakirah. Isim mufrad itu kata benda bentuk tunggal. Nakirah itu umum, ditandai dengan adanya tanwin ahadan. Itu maknanya umum, apapun bentuknya atau siapapun. Ahadan ini bisa berarti malaikat, para nabi, para wali yang sudah mati, setan, jin, atau benda-benda mati seperti bintang, bulan, batu, patung, kayu, bambu, dan yang sejenisnya. Tidak boleh dalam beribadah kepada Allah kita sekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun. Disekutukan dengan malaikat tidak boleh, disekutukan dengan para nabi dan para rasul tidak boleh, disekutukan dengan ruh orang-orang yang soleh yang sudah mati tidak boleh, disekutukan dengan kepentingan dunia dalam beribadah tidak boleh. Maksud disekutukan itu niat kita dibagi dua, sebagian untuk Allah, sebagian untuk yang lain selain Allah, sebagian untuk penilaian Allah, sebagian untuk penilaian manusia. Sebagian niat ingin dipuji oleh Allah, sebagian yang lainnya juga ingin dipuji oleh manusia. Ini namanya menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam hal ibadah. Resep agar ketika berjumpa dengan Allah kelak dalam keadaan bahagia adalah amal soleh secara ikhlas. Allah menyatakan, faman kana yarjul liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah dengan sesuatu pun. Ini ikhlas, murni semuanya untuk Allah. Itu Al-Kahfi 110.
Juga diterangkan dalam An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, termasuk syirik kecil. Syirik itu menduakan Allah dalam hal ibadah, termasuk syirik kecil riya, ujub, sum'ah, takabur, dan yang sejenisnya. Itu syirik kecil, termasuk ke dalam ayat ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, besar ataupun kecil, kalau itu terbawa mati. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, ini ayat semuanya berbicara tentang ikhlas. Lawan dari ikhlas adalah syirik. Ikhlas meniatkan ibadah hanya untuk Allah, syirik meniatkan ibadah untuk Allah dan untuk selain Allah. Kalau meniatkan ibadah untuk selain Allah, walaupun kadar untuk Allahnya lebih besar, 80% untuk Allah, 20% untuk selain Allah, tetap syirik. Allah tolak. Hadis qudsi riwayat Imam Muslim menyatakan, ana agna syuraka'i 'ani syirki faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan tandingan, tidak membutuhkan saingan. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, tapi dia menduakan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya, menyekutukan aku dalam amalan tersebut dengan yang lainnya, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Alias dia apa? Ditolak, tidak diterima oleh Allah. Jadi syarat yang pertama sebuah ibadah diterima oleh Allah ikhlas, termasuk zikir. Zikir ini wajib dilandasi dengan ikhlas karena Allah. Tidak boleh zikir dengan niat ingin dipuji. Siapa tahu kalau orang tahu bahwa kita rajin zikir, orang itu muji kita. Orang itu memberi kepercayaan duniawi kepada kita. Orang-orang kemudian berebut mulung mantu kepada kita. Itu mah riya atau sum'ah. Riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar dengan zikirnya, ya. Maka tertolak amalan tersebut, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ibadatullahi azza wa jalla bima syara'a wa adzina bih. Syarat diterimanya ibadah adalah ibadah dengan tata cara pelaksanaan yang disyariatkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah. Nih ada perintah ibadah. Kedua, tidak hanya perintah, nih juklaknya. Petunjuk pelaksanaan dari ibadah itu harus begini nih. Perintah dilaksanakan tapi pelaksanaannya semau gue, ditolak, tidak diterima. Berarti dia bikin syariat baru dalam beribadah kepada Allah. Allah tegur tuh dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syura 21, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah. Atau apakah mereka memiliki syariat, membuat syariat bagi mereka dalam melaksanakan agama mereka yang tidak Allah izinkan. Allah tidak memerintahkan melakukan amalan itu, dia lakukan. Maka beribadah
kepada syariat Allah, beribadah kepada Allah dengan syariat dari Allah sesuatu keharusan. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk ibadah, Allah juga lengkap memberikan petunjuk pelaksanaan ibadah tadi secara rinci dan detail. Dan beribadah sesuai dengan syariat Allah tidak mungkin terlaksana tanpa melihat contoh real yang nyata dari utusannya, dari utusan Allah. Siapa? Rasulullah SAW. Itu model real yang nyata tentang benarnya tata cara pelaksanaan ibadah. Maka wujud nyata rasa cinta kita kepada Allah dibuktikan dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Itu surah Ali Imran ayat 31. Kata Allah, katakan olehmu hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, bila kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara yang benar untuk mencintai Allah itu dengan cara ikut sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Apa akibatnya? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ingat, setiap pelaksanaan sunnah Rasul melahirkan dua ini: dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Makanya dibaca yuhbib, bukan yuhbibu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, bukan wa yaghfiru lakum. Dalam bahasa Arab disebut dijazmkan, yuhbib, tanda jazmnya dengan sukun. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Dan dijazmkannya fi'il mudhari' tersebut disebabkan karena dia jawab dari syarat. Syaratnya ikuti aku. Jawabnya Allah akan cinta kamu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Syarat ini sesuatu yang harus dipenuhi. Jawab ini efek atau akibat kalau syarat tadi terpenuhi. Kalau kita mengikuti sunnah Rasul, pasti kecintaan Allah akan Allah curahkan kepada kita, dan pasti ampunan Allah akan Allah berikan kepada kita. Ini kandungan ayat, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikuti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah akan cinta kepada kamu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Juga dalam surah Al-Hasyr ayat 7 Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu, apa saja yang diperintahkan Rasul kepadamu, ambil olehmu, dan apa saja yang dilarang, jauhi. Terus kalau tidak diperintah tapi juga tidak dilarang, tapi itu pelaksanaan ibadah kepada Allah gimana? Jangan dilakukan. Karena kalau tata cara ibadah kepada Allah itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Qul law kana khairan lasabaquna ilaih. Katakan olehmu, seandainya ini baik, bagus, kalau perbuatan itu baik, bagus, pasti Nabi dan para sahabat sudah lebih dahulu melakukannya. Ma min khairin illa qad bayyantu lakum.
Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah aku jelaskan kepadamu semuanya. Semua kebaikan sudah dijelaskan. Kalau yang tidak dijelaskan berarti itu tidak baik menurut kacamata syariat. Walaupun menurut otak kita baik. Apa yang baik menurut otak kita, menurut perasaan kita, belum tentu baik dan benar menurut kacamata syariat ya. Coba sholat subuh harusnya 2 rakaat, kita tambah 1 rakaat lagi 3 rakaat. Seluruh isi 3 rakaat ada keburukan tidak? Tidak ada. Semua isinya Fatihah, surat, ruku, sujud, duduk, sholawat kepada Nabi SAW. Nggak ada keburukan menurut otak dan perasaan kita. Apa salahnya ya? Nambah 1 rakaat lagi sebab isi rakaat ketiga semuanya apa? Baik, bagus, nggak ada yang buruk. Apa salahnya? Menurut otak kita, menurut perasaan kita. Tapi menurut kacamata syariat buruk. Karena apa? Nambah-nambah aturan Allah. Mengamalkan apa yang tidak diamalkan oleh Nabi dalam beribadah kepada Allah. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan satu amalan tidak ada perintahnya dariku tentang amalan itu, maka amalan itu tertolak ya. Termasuk zikir, maka ketika berzikir ikuti tata cara berzikir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik di dalam momennya atau waktunya. Bagi zikir yang muqayyad. Muqayyad itu zikir yang terikat, baik oleh waktu, oleh momen, atau oleh kejadian, atau oleh amalan. Ketika mau tidur, Nabi SAW mengajarkan doa mau tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu yang sahih riwayat Imam Bukhari. Bukan sebaliknya, ahya wa amut. Amut dulu baru ahya ya. Nah, itu hanya untuk tidur, muqayyad dengan tidur. Jangan dibaca pas mau ngaji. Pas mau ngaji duduk bismika Allahumma amutu wa ahya. Tibra atuh. Terlelap ya, salah penempatan doa. Dan isi doanya, isi zikirnya adalah zikir yang dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, di antara zikir-zikir yang disyariatkan, pertama dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marrah, kanat lahu adlu ashri riqab wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu harzan minasy syaitani yaumahu dzalik hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu." Kata Nabi SAW, siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini familiar ya, sering kita dengar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam sehari 100 kali. Sehari 100 kali. Ini enteng apa gampang? Enteng dan gampang. 100 kali itu nggak akan 5 menit ya.
Kalau umpamanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa detik itu? 5 detik, 6 detik. Kali 100, 600 detik. Berapa menit? 600 dibagi berapa? 60. 10 menit. 10 menit. Jadi nggak sampai 5 menit. Lebih dikit. Lebih dikit ya, atau kurang dikit, nggak capek kok ya. Nah, siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, nggak sampai 5 detik. 100 kali dalam sehari, apa akibatnya? Dia memperoleh pahala sebanding dengan membebaskan 10 hamba sahaya, 10 budak. Itu pahalanya gede bingit loh. Terus akan dicatatkan bagi dia 100 pahala kebaikan dan dihapus dari dia 100 dosa keburukan. Kata orang Sunda mah tepira, nggak seberapa, cuma mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari. Maka pahalanya membebaskan 10 orang budak, diberikan pahala 100 kali kebaikan, dihapus 100 kali dosa. Terus wa kana lahu harajan minasyaitani yaumahu, dan zikir itu menjadi benteng bagi dia dari godaan setan di hari itu hatta yumsiya, sampai sore hari. Seharian Allah menjaga, membentengi orang itu dari godaan setan. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bih, tak ada seorang pun yang lebih utama dibanding orang ini illa rajulun amila aktsara min, kecuali orang yang mengamalkan zikirnya lebih banyak daripada 100 kali. Boleh lebih dari 100 kali. Amalannya enteng atau ringan, pahalanya gede. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Jangan sampai ada orang yang kebablasan, tidak mau mempelajari ilmu mustalahul hadis sebab rumit. Lalu dia enteng saja untuk mengetahui hadis itu sahih atau dhaif gampang. Kalau ada amalan ringan tapi pahalanya gede, pasti itu dhaif. Otak dia yang membuat kaidah begitu, ya dari mana itu? Nih hadisnya ada, amalannya enteng tapi pahalanya gede. Dalam hadis lain yang diterima dari Abu Hurairah, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, sanadnya sahih, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah huttat anhu khatayahu wa in kanat mithlu zabal bahr. Siapa orang yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi, enteng tuh, berapa detik? Mungkin 2-3 detik. Subhanallah wa bihamdihi. Dalam sehari 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Mungkin 200 detik gitu. 200 detik ada 3 menit, ya ada lah lebih dikit kalau dikebut bisa kurang dari 3 menit gitu, dari 2 menit begitu. Apa yang terjadi? Huttats anhu khotoyahu, akan dihapuskan bagi dia kesalahan-kesalahan dia, sekalipun kesalahannya sebanyak buih di lautan. Buih di lautan itu banyak ataukah sedikit? Banyak. Ya. Juga dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, kalimatan khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat. 2 kalimat ini enteng di lisan,
tidak bikin ngos-ngosan, tidak sampai keringetan, tidak mengeluarkan biaya, nggak perlu kuota, nggak perlu pulsa, tidak sampai tiba bergeg dan tiba pereket, nggak ada terjemahan, tidak berat intinya mah. Enteng di lisan tapi berat di timbangan dan paling dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. 2 kalimat. Apa 2 kalimat itu? Pertama, subhanallah wa bihamdihi. Itu kalimat pertama. Kedua, subhanallahil azim. Enteng. Gak perlu 5 menit untuk menghafalkan 2 kalimat ini. 1 menit juga hafal. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat. Enteng di lisan tapi di timbangan berat bingit. Terus paling dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Ini amalan enteng dan ringan tapi pahalanya gede. Hadisnya sahih apa dhaif? Sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karena itulah maka kalimat itu adalah kalimat yang luar biasa dahsyatnya. Jadi banyak zikir-zikir enteng, mudah, sahih hadisnya, pahalanya besar. Tapi jarang orang mengamalkannya. Sedangkan hadisnya dhaif atau bahkan palsu puluhan ribu kali, tapi tidak ada jaminan untuk memperoleh keutamaan apapun, orang banyak mengamalkannya. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau aku mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, berapa kalimat tuh? 4. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Tasbih membaca subhanallah, tahmid membaca alhamdulillah, tahlil membaca la ilaha illallah, takbir membaca Allahu akbar. Ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Kalau aku mengatakan 4 kalimat zikir ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lebih aku sukai daripada terbitnya matahari di hari itu. Semua orang kita suka banget melihat matahari terbit di setiap pagi ya. Suka, senang banget gitu. Apalagi mataharinya kelihatan. Tapi Nabi SAW jauh lebih menyukai membaca 4 kalimat zikir tadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Dan hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diterima dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ilallah. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian ucapan yang paling dicintai oleh Allah? Qultu, kata Abu Dzar, aku bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi ahabbil kalam ilallah. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Antusias dia, semangat, ingin tahu untuk diapakan? Diamalkan. Karena kalimat ini paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Mau diamalkan. Berkata Rasulullah SAW, inna ahabbal kalam ilallah subhanallahi wa bihamdihi. Sesungguhnya kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallah wa bihamdihi. 2, tasbih dan tahmid. Kenapa?
Sudah kita pernah terangkan makna subhanallah dan alhamdulillah. Subhanallah adalah nafi, alhamdulillah adalah isbat. Subhanallah apa artinya? Maha suci Allah. Apa arti maha suci Allah? Allah itu tidak memiliki aib, tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki keburukan, suci dari semua itu. Itu maknanya nafi. Apa arti nafi? Menolak, meniadakan seluruh keburukan, seluruh aib, seluruh kekurangan dari diri Allah. Ditolak adanya keburukan tuh. Allah nggak punya keburukan, nggak punya kekurangan, nggak punya aib, nggak punya hal-hal yang tidak layak bagi diri Allah. Itu suci dari itu, maha suci Allah. Di dalam tasbih terkandung nafi. Nafi itu apa? Menolak hal-hal buruk dari diri Allah, hal-hal yang tidak layak dari diri Allah. Alhamdulillah ini isbat. Isbat itu menetapkan seluruh kebaikan bagi diri Allah. Segala puji bagi Allah. Memuji demikian karena kesempurnaan sifat Allah dari segala segi. Kesempurnaan sifat Allah pun begitu sempurna. Maka pujian kepada Allah mengandung makna isbat. Isbat itu menetapkan seluruh kebaikan yang menyebabkan Allah layak dipuji. Seluruh ketinggian sifat, seluruh keagungan, seluruh perkara yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini selaras dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah ada dua kalimat. Kalimat pertama nafi, kalimat kedua isbat. Kalimat pertama la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Ditolak, diingkari, dinafikan, ditiadakan seluruh sesembahan yang lain. Nafi namanya. Illallah itu isbat, kecuali Allah satu-satunya yang layak diibadati dan disembah hanyalah Allah, itu isbat. Nafi dulu baru isbat, itu tauhid yang murni. Subhanallah itu nafi, meniadakan, menolak, mengingkari adanya aib, kekurangan, adanya hal-hal yang tidak layak bagi diri Allah, dinafikan, diingkari, dia tiadakan. Alhamdulillah, lalu ditetapkan seluruh sifat-sifat terpuji bagi diri Allah Azza wa Jalla. Makanya dua kalimat itu, tasbih dan tahmid, adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam Sahih Muslim, kalau tadi dari Abu Dzar Al-Ghifari, ini dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul kalami ilallahi arba'." Kalimat yang paling dicintai oleh Allah ada 4. Pertama, subhanallah. Kedua, walhamdulillah. Ketiga, la ilaha illallah. Keempat, Allahu Akbar. Yang tadi ya. Terus kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Enggak masalah bagi kamu dengan zikir manapun kamu memulai, boleh. Kalau tadi kan urusannya tasbih, urutannya tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Enggak mesti begitu. Mau takbir dulu, terus tahlil, terus tasbih, terus tahmid boleh. Mau subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar boleh. Mau la ilaha illallah, terus Allahu akbar, lalu subhanallah, walhamdulillah boleh. Bi ayyihinna bada'ta la yadurruk. Mana saja kalimat yang kamu ingin awalkan, enggak masalah bagi kamu.
Nah, itu contoh-contoh zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disyariatkan dan disunnahkan, baik di awal hari, di tengah hari, ataupun di akhir hari. Dan banyak lagi contoh-contoh zikir ketika mau tidur, ketika bangun dari tidur, ketika masuk rumah, ketika keluar rumah, ketika masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC, dan seterusnya. Mau makan, setelah makan, mau jima, ketika menaiki kendaraan, ketika melihat hilal atau bulan sabit, ketika melihat turunnya hujan, ketika mendengar suara halilintar menyambar, dan banyak zikir-zikir yang lainnya yang masyhur diamalkan dan diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mengamalkan seluruh zikir itu luar biasa dahsyatnya. Apa efeknya? Pertama, dia termasuk orang-orang yang adz-dzakirina Allah katsira wadz-dzakirat, orang yang banyak-banyak berzikir. Kedua, zikir tersebut menjadi benteng bagi dia dari godaan setan. Setan itu menjauh loh. Ketiganya, melahirkan pahala yang banyak. Keempatnya, menghapus dosa seperti yang tadi diterangkan. Kelimanya, memberi efek yang luar biasa sesuai dengan peruntukannya, dan diterangkan efek dari doa itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh efek, kalau orang keluar rumah lalu membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Allah beri dia kecukupan, Allah diberi dia perlindungan, Allah diberi dia pertolongan. Sampai setan menyatakan kepada kawan-kawannya, apa yang bisa kamu lakukan kepada orang yang sudah diberi perlindungan, diberi kecukupan, diberi pertolongan? Nggak bisa apa-apa. Setan nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika masuk ke dalam WC, membaca nama Allah, Bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is, atau Bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Di dalam WC-nya kita buka pakaian, terbuka aurat. Di sana ada siapa? Setan laknatullahi alaih. Maka setan nggak bisa melihat aurat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim menyatakan, inna satra ma auratin nas wa ayunil jin ayyaqula bismillah. Penutup atau penghalang antara aurat manusia di dalam WC dan penglihatan jin adalah dengan menyebut nama Allah ketika memasukinya. Ya, ketika saya agak nggak tega memberikan contoh ini, banyak anak-anak kecil. Anak-anak yang masih kecil tutup dulu kuping. Ketika seorang suami mau melakukan hubungan dengan istrinya, lalu dia membaca doa sebelum berjima, apa akibatnya? Akibatnya kata Nabi SAW, kalau ditakdirkan dia memiliki anak hasil hubungan itu, maka anaknya tidak akan disentuh, tergoda oleh setan sedikit pun. Ini efek dari apa? Dari doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Efeknya itu luar biasa. Cuma kita aja yang seringkali tidak menyadari, ya. Walhasil, amalkan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka rasakan sensasinya. Bolehkah zikir hanya dengan isim mufrad saja? Makna isim mufrad hanya menyebut nama Allah, 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 Allah. Kadang-kadang hanya dengan dhamir saja, hu. Ada yang begitu? Ada. Hu singkatan dari huwa.
Apa arti huwa? Dia. Siapa yang dimaksud? Allah. Tapi zikirnya hanya hu. Atau kadang Allah. Dibolehkankah apakah tidak? Para ulama menerangkan, amma dzikru bil ismil mufradil ladzi lahaja bihi ba'dul mutaakhirin minas sufiyah alladzina dhallu sabila kaqaulihim Allah au hu falaysa bimasyru'in la fi kitabillah wala fi sunnah wala huwa ma'thurun minas sahabah wala an ahadim min salafil ummah. Adapun berzikir dengan isim mufrad yang banyak dilakukan oleh kalangan sufiyah mutaakhirin yang keliru mengambil jalan hidup dengan mengatakan zikirnya Allah atau hu, maka ini tidaklah disyariatkan sama sekali, baik dalam kitab Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW atau satu pun asar dari sahabat dan ulama salafus soleh, sedikit pun tidak ada dalil yang menyatakan hal itu. Bahkan ada bahkannya, sebagian dari mereka mengatakan bahwa zikir lengkap la ilaha illallah umpama itu hanya zikir untuk orang awam. Adapun orang khusus dengan level tinggi nggak perlu la ilaha illallah secara lengkap, cukup Allah. Atau kadang-kadang hu. Atau kadang-kadang cukup begitu saja. Dan mereka ada dalil yang dipegang dari Quran dan hadis. Quran yang dipegang oleh mereka benar apa salah? Benar, nggak ada Quran yang salah. Nggak ada ayat Quran yang keliru. Semua ayat Quran pasti benar. Apa aja yang salah? Pertama, penafsiran, pemahaman, interpretasi. Yang kedua, aplikasi. Dalam salah satu hadis, Nabi alaihi salatu wasallam mentalkinkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyatakan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 kali, lalu Ali pun mengatakan 3 kali. Ada hadis seperti itu. Ya Ali, laqi Allah. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan Allah. Hadis ini maudhu. Maudhu itu apa? Palsu. Dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitab As-Suluk tentang kepalsuan hadis ini. Ini bukan dari Nabi SAW. Dan menyampaikan hadis palsu sama dengan berdusta atas nama Nabi SAW. Orang yang berdusta atas nama Nabi SAW diancam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini mutawatir. Satu-satunya hadis yang disepakati kemutawatiran secara lafzi. Siapa orang yang berdusta atas namaku secara sengaja, siap-siaplah untuk menempati tempat duduk di dalam neraka. Ya. Kedua, ada ayat yang terdapat dalam Al-An'am ayat 91. Dalam ayat itu Allah menyatakan, Qul Allah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Kata Allah, katakan olehmu Allah, dan tinggalkan mereka dalam pembicaraan debat mereka dalam keadaan mereka lalai karena bermain-main. Dalam ayat ini dikatakan Qul, katakan olehmu Allah. Nah ini ayatnya, kata Allah katakan Allah, makanya Allah. Ayat itu ada dalam surah Al-An'am ayat 91. Pertanyaan, apa ayat ini sahih apa dhaif?
Tidak ada ayat yang dhaif ya. Semua ayat pasti benar. Istilah sahih dhaifah hanya untuk hadis. Nggak ada ayat yang sahih, yang dhaif, yang false. Semua ayat pasti benar, termasuk ayat ini. Ya. Kata para ulama di antara Imam Ibnu Qayyim menyatakan hadza min tahrifihim lil kalim an mawadihi. Ini termasuk merubah makna atau maksud kalam Allah, firman Allah dari makna yang sebenarnya kepada makna lain yang tidak dimaksud. Karena apa? Karena surah Al-An'am 91 tersebut itu lanjutan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menyatakan agak panjang. Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai' qul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratis tubdunaha wa tukhfuna katsira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qul Allah thumma dharhum fi khawdin yal'abun." Kata Allah, mereka orang-orang Yahudi tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan apapun nih kepada orang ini, maksud orang ini kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ngaku menerima wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Kata orang Yahudi, Allah tidak menurunkan apapun. Qul, katakan oleh Muhammad, siapa yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai cahaya, sebagai hidayah bagi manusia, lalu kalian jadikan kitab ini sekedar tumpukan kertas-kertas, kamu tampakkan apa yang kamu mau tampakkan dan kamu sembunyikan kebanyakan dari isi kitab ini, padahal kalian sudah mengetahui, sudah diajari apa-apa yang tadinya kamu tidak tahu, juga tidak diketahui oleh bapak-bapakmu. Siapa sih yang menurunkan kitab itu kepada Musa? Qul, jawab atau katakan oleh Muhammad, Allah yang menurunkan kitab ini kepada Nabi Musa. Jadi ayat ini katakan olehmu Allah. Maksudnya jawaban dari pertanyaan tadi. Siapa yang menurunkan kitab kepada Nabi Musa? Jawab Allah. Tapi oleh mereka dipenggal. Hanya akhir dari ayat ini. Qul Allah. Katakan olehmu Allah. Ini ayat. Ya, makanya cukup Allah. Dijadikan zikir dengan lafaz mufrad saja, Allah saja. Padahal ayat ini konteksnya dengan jawaban dari pertanyaan siapa yang menurunkan kitab kepada Musa yang dibawa oleh Musa. Jawab Allah. Itu maknanya ya. Nah, ini yang pertama. Kedua, ada ayat lain yang terdapat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-7. Allah berfirman, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini kan hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Kami turunkan ayat-ayat Al-Quran, di antara ada ummul kitab. Ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas, gamblang, itulah ummul kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Ada lagi ayat yang mutasyabihat, yang samar. Ayat yang samar, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwil atau tafsir dari ayat yang mutasyabihat kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Nah, kata mereka, wa ma ya'lamu ta'wila hadzal ism alladhi huwa
alladhi huwa dzikru khasatul khas awil muhaqqiqina minhum wa hadza ma'lumul fasad wal buhtan. Kata mereka, tidak ada yang tahu takwil dari isim Allah kecuali Dia Allah. Makanya cukup disebut Allah saja atau hu lah, singkatan dari huwa. Kecuali orang-orang khusus di kalangan orang-orang khusus dan orang-orang yang muhaqqiqin yang mendalam ilmunya tentang Allah. Lalu mereka terapkan untuk level tertentu, nggak perlu la ilaha illallah, cukup Allah atau cukup hu. Lebih tinggi lagi Itu yang mereka lakukan. Dan ini nyata-nyata fasid dan batilnya. Karena siapa orang yang paling tinggi level zikir dan keimanannya di kalangan manusia yang pernah ada? Nabi Muhammad SAW. Apakah beliau ketika berzikir Allah atau hu atau ham? Tidak. Beliau lengkap dengan lafaz yang jelas, terang, tegas, tandas, eces, atra, ya, dengan mengatakan la ilaha illallah, seperti itu. Inilah beberapa penjelasan tentang zikir-zikir yang disyariatkan. Pertama, zikir itu wajib dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam baik dalam tata cara berzikirnya ataupun lafaz-lafaz zikirnya ataupun momen-momen dan waktu-waktu dari berzikirnya. Berkata Syekhul Islam kepada seseorang yang mentakwil ayat tadi, kata beliau, lau kana hadza kama qultahu lakatabtal ayah wa ma ya'lamu ta'wila huwa munfasilah wa lam taktubhu muttasilah. Ini harus berkaitan dengan kaidah dalam ilmu nahwu. Tadi dikatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwil dari huwa kecuali Allah. Nah, hu disebut dhamir muttasil. Muttasil itu nyambung. Biasanya untuk dhamir yang kedudukannya nasab atau jar. Seperti darabtuhu, aku telah memukul dia. Hu-nya ini dalam keadaan nasab sebab maf'ulun bi, itu nggak bisa terjemahkan itu. Atau jar, kitabuhu, kitabnya. Hu ini majrur karena dia mudhaf ilaih. Kitab mudhaf, hu-nya mudhaf ilaih. Itu disebut dhamir muttasil. Muttasil itu nyambung karena penulisannya nyambung dengan kata sebelumnya. Huwa jadi hu, hiya jadi ha, anta jadi ka, antum jadi kum, anti jadi ki. Nah itu semua. Kalau huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna dan seterusnya disebut dhamir munfasil. Munfasil itu terpisah karena penulisannya dipisah. Kalau hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, ki, gitu ya, ka, kuma, kunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, itu muttasil karena disambung penulisan. Dikit belajar ilmu nahwu. Allah menyatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu, tidak ada yang mengetahui takwil dari hu. Hu di sini dhamir muttasil. Illa Allah, kecuali Allah. Nah,
Kata mereka Sufiyahu di sini adalah huwa Allah. Tidak ada yang tahu tafsir ini kecuali Allah. Jadi hu di sini maksudnya Allah. Maka berkata Syekhul Islam, seandainya apa yang kamu katakan ini benar, maka ayat akan tertulis wa ma ya'lamu ta'wila huwa itu munfasil dan tidak muttasil. Nggak mungkin huwa yang harusnya munfasil menjadi sesuatu yang muttasil. Ini sudah menyalahi kaidah ilmu nahwu, sehingga tidak mungkin ayat tadi dimaknai demikian. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya zikir dengan isim mufrad yang dicontohkan oleh Nabi, para sahabat dan para ulama dengan lafaz Allah, Allah, Allah atau hu dan seterusnya. Tapi yang benar adalah secara lengkap la ilaha illallah. Kalimat utuh dan lengkap la ilaha illallah adalah kalimat yang merupakan cabang keimanan yang paling tinggi dibanding cabang keimanan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi SAW, iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Disebut sekian karena bid'un adalah bilangan dari 3 sampai 9. Bid'un wasabun bisa 73, 74, 75 sampai 79. Tidak dipastikan oleh Rasul SAW sekian, tapi diberi space. 73, 4, 75, 76, 77 sampai 79. Dan cabang yang paling utama atau yang paling tinggi adalah qaulul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, bukan ucapan Allah saja, bukan ucapan hu saja, tapi kalimatnya lengkap la ilaha illallah. Dan yang paling rendah, tingkatan yang paling rendah adalah membuang gangguan dari jalan. Al-adha. Al-adha itu yang mengganggu, yang baik yang membahayakan atau tidak, tapi mengganggu. Yang membahayakan contoh beling-beling yang pecah berserakan di jalan. Bisa terluka orang. Atau kerikil-kerikil tajam. Atau cangkang atau kulit durian. Tajam kan? Atau tidak membahayakan tapi mengganggu seperti bangkai binatang di pinggir jalan. Membahayakan apa tidak? Iya, bahaya, bisa kehisap bakterinya ya. Atau kotoran. Itu al-adha. Kita buang. Itu cabang keimanan yang paling rendah. Jangan dilihat paling rendahnya, paling rendah berarti paling sedikit pahalanya. Enggak, jangan. Gede pahalanya loh. Ya. Dan al-haya'u syu'batun minal iman. Malu salah satu cabang dari iman. Nabi SAW ketika menerangkan cabang-cabang keimanan dan memberi 3 contoh cabang keimanan, 3 contoh ini mewakili 3 unsur yang beramal dalam diri manusia. Pertama, yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, ini mewakili amalan lisan la ilaha illallah. Kedua, imatatul adha 'anit tariq, ini mewakili amalan anggota badan, tangan, kaki, semuanya terlibat. Al-haya syu'batun minal iman, malu salah satu cabang keimanan, ini mewakili amalan hati.
Ada amalan lisan, ada amalan anggota badan, ada amalan hati. Semuanya cabang dari keimanan dengan tingkatan yang berbeda, dan tingkatan tertinggi ternyata mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Walhasil, lakukan zikir dengan lafaz yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang pertama. Kedua, disunnahkan berzikir dengan suara yang lirih, suara yang merendah, tidak berteriak, tidak dengan mengeraskan suara. Lirih dan rendahnya suara mencerminkan rasa takut dan adab kepada Allah Azza wa Jalla. Etika, sopan santun kepada Allah. Dan ini yang Allah perintahkan. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 205. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Sebutlah nama Rabbmu di dalam hatimu tadarruan, dengan rendah hati. Kata orang Sunda, DP-DP. Dengan santun. Wa khifatan, dan penuh rasa takut. Dalam ayat lain, wa khufyatan, dengan merendah, dengan berbisik, dengan merendahkan suaramu. Wa dunal jahri minal qaul, tanpa mengeraskan ucapan ketika berzikir. Bil ghuduwi wal asal, baik setiap pagi ataupun setiap pekan. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Zikirlah dengan zikir yang menunjukkan penuh rasa harap, penuh rasa takut, dan dipenuhi adab, etika sopan santun kepada Allah. Tidak dengan suara keras dan berteriak. Sehingga diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, berkata Abu Musa, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin faja'ala an-nas yajharuna bit-takbir faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas irba'u ala anfusikum innakum laysa tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Kata Abu Musa, kami bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Lalu orang-orang ketika bertakbir mengeraskan suaranya, ketika berzikir mengeraskan suara, terdengar sampai ke tempat yang jauh. Padahal saat itu nggak ada speaker, ya, apalagi zaman sekarang. Mendengar itu Nabi SAW berteriak, wahai manusia, sayangi diri kalian. Kalian tidaklah berseru kepada zat yang tuli, tidak berseru kepada zat yang gaib yang jauh. Kalian berseru kepada zat yang maha mendengar, lagi dekat, dan dia selalu menyertai kalian. Ini teguran kepada orang-orang yang apa? Yang ketika berzikir berteriak. Ketika berzikir berseru dengan suara keras, kencang, pakai apa lagi? Pakai speaker. Apa niatnya? Niatnya agar orang-orang tahu bahwa saya tukang zikir atau ria itu mah. Niatnya biar orang-orang yang benci saya jadi tambah keki, dengki, puas. Nah, itu sudah beda lagi niatnya, itu tidak lagi ibadahnya. Apalagi di dekat kita, tetangga kita, mungkin ada yang sakit butuh istirahat. Mungkin ada anak kecil yang rewel, ya, pas mau tidur kita teriak Allahu Akbar atau tasbih atau tahmid gitu, zikir selain azan. Kalau azan ya harus keras, namanya juga manggil, ya. Kalau zikir bukan manggil kepada manusia, tapi berdialog dengan Allah yang maha dekat dan maha mendengar. Nggak perlu teriak, nggak perlu pakai speaker.
Ada anak yang pas mau ngalanyap, mau tidur, kita berzikir pakai speaker, dia terbangun nangis lagi. Kasihan lagi ibunya harus menang nak neng nek menina bobokan lagi itu si bayi sudah cangkel, sudah pegel, sudah panas gitu ya. Orang yang pernah memiliki bayi pasti merasakan itu ya. Maka zalim kepada orang lain. Terlebih bila zikir itu diiringi dengan musik dan nyanyian, dengan tepuk tangan, dengan siulan. Itu persis ibadahnya orang-orang musyrik di Ka'bah zaman dahulu. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-35, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'au wa tasdiyah fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Dan salat mereka di Ka'bah tiada lain kecuali dengan cara bersiul dan bertepuk tangan. Sekarang tidak bersiul, tidak bertepuk tangan, tapi diiringi oleh alat musik. Ya, mulutnya bertasbih, mulutnya bertahmid, mulutnya memuji Allah, tapi diiringi dengan suara tepuk tangan dan siulan. Kalau zaman sekarang ada alat musik, maka itu persis seperti yang ditegurkan oleh Allah kepada orang-orang musyrik ketika mereka itu melakukan ibadah di Ka'bah. Allah menyatakan wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Ya. Ikhwan, sampai di sini penjelasan kita di sore hari ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ada yang mau buku panduan amal sehari semalam, ikhwan? Cung? Siapa namanya? Irfan. Sebutkan syarat diterimanya ibadah. Pertama harus disyaratkan oleh Allah, kedua mencontoh Nabi. Bisa ditambah? Yang benar ikhlas apa disyaratkan? Iya gitu. Iyalah, barakallahu fiik. Syukran. Ahwat yang mau pegang mic ya, ahwat yang mau menjawab pegang mic. Siap? Insyaallah. Sudah siap ahwat? Iya, siap. Baik. Ahwat baca satu aja zikir yang ahwat hafal, yang biasa dibaca sehari-hari. Itu zikir ketika mau apa, doa ketika mau apa, terserah. Keluar rumah. Keluar rumah, gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismika Allahumma ahmutu wa ahya. Ya. Afwan salah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Ya. Barakallahu fiik. Nanti diambil ya. Udah habis tadi ya. Dan gak ada yang mengingatkan saya tadi pagi saya harus bawa hadiah. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya seorang ahwat sedang hamil ke 8 bulan. Semoga ibunya anaknya sehat, bapaknya juga sehat. Anaknya lahir lancar. Ibunya diberi kesabaran, kekuatan. Semoga anaknya nanti lahir dalam keadaan normal, sempurna, dan menjadi anak yang soleh atau solihah ya.
Saya dikasih amalan zikir oleh orang tua untuk diamalkan agar dimudahkan dalam proses lahiran nanti. Dengan jumlah yang ditentukan, kemudian ditiupkan ke dalam air. Apakah itu benar sesuai sunnah? Enggak, tidak ada sunnahnya demikian. Tanya ke orang tua, ibu tahu dari mana ini gitu. Ada dari orang tua saya. Orang tua tahu dari mana? Terus dari kakekmu, buyutmu, terus dari Nabi. Mana hadisnya? Kalau ada hadisnya sahih, oke, kita amalkan. Kalau enggak ada, maka itu amalan agama yang tidak mencontoh Nabi SAW. Ustaz, kiat-kiat menjadikan amal ibadah kita ikhlas gimana? Sedangkan dalam hati kita selalu ada was-was yang menjerumuskan ke perasaan atau amalan syirik. Agar ikhlas, pertama pelajari asma dan sifat Allah. Dengan mempelajarinya kita tambah mengenal Allah, tambah mengenal syariatnya. Maka kita akan terbantu untuk ikhlas dalam beramal. Dengan mengenal sifat dan nama Allah, rasa mahabbah kita, khauf kita, raja kita, tawakal kita, ikhlas kita nanti juga akan bertambah. Berbanding lurus dengan pertambahan ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla, ya. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya hanyalah para ulama. Allah menyebut takut tidak berarti hanya takut, tapi seluruh sikap kepada Allah juga akan termiliki. Takutnya, khauf, rojanya, mahabbahnya, tawakalnya, termasuk ikhlasnya. Semuanya akan bertambah pada diri orang-orang yang berilmu karena ilmunya. Ini yang pertama, pelajari asma dan sifat Allah. Kedua, pelajari keutamaan dari ikhlas. Kita sudah terangkan tuh dahsyatnya keikhlasan. Agar kita kabita, agar kita tertarik, agar kita tersupport ingin meraih keutamaan ikhlas, lalu kita akan berusaha ikhlas. Ketiga, pelajari bahaya dan kerugian karena tidak ikhlas. Apa bahaya dari riya? Apa bahaya dari sum'ah, dari ujub dan takabur? Bahayanya luar biasa besar. Pahalanya enggak dapat, dosanya gede, terancam neraka dan seterusnya. Akhirnya takut kita, akhirnya kita terdorong untuk berusaha ikhlas. Keempat, coba gaul dengan orang-orang soleh solihah, berilmu dan ikhlas. Nanti kita akan terimbas. Dan jauhi pergaulan dengan orang-orang yang ujub, yang riya, yang sombong. Nanti kita akan terbawa ujub, riya dan sombong, ya, akan terpancing untuk itu. Dan terakhir, jangan lupa berdoa, minta kepada Allah agar Allah menganugerahkan keikhlasan kepada kita. Jika telah zikir pagi dan petang tapi masih terjerumus maksiat disebabkan faktor lingkungan, kenapa ya Ustadz? Apakah zikirnya tertolak? Taib, barakallahu fik. Zikir adalah ibadah, sama dengan sholat, sama dengan haji, sama dengan Ramadan, saum maksudnya. Efek dari zikir, dia akan dibentengi dari godaan syaitan.
dijaga oleh Allah. Efek dari sholat, dia akan terhindar dari fahsya dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Efek dari saum, dia akan terjaga mulutnya dan perilakunya dari perbuatan zur. Man lam yada qawlu zur wal amala bi falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'ama wa syaraba. Itu efek. Salat yang bagaimana yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Salat yang benar, ikhlas, khusyuk, mutaba'ah. Ya, ada penghayatan. Baru itu akan melahirkan efek yang luar biasa. Kalau salatnya tidak benar, kena dengan ancaman fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun dan seterusnya, ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun. Orang yang salat dan berbahagia dengan salatnya adalah yang khusyuk. Kalau enggak khusyuk, enggak dapat kebahagiaan yang dijanjikan. Zikir juga begitu. Zikir yang berefek seperti yang diterangkan dalam hadis yang kita jelaskan tadi adalah zikir yang memenuhi syarat. Dia ikhlas, ada penghayatan terhadap zikirnya. Zikirnya tidak sekedar di mulut, tapi diresapi juga dengan hati dan sepenuh jiwa. Ketika kita keluar rumah, kita membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Itu yang zikir hanya mulut atau dibarengi dengan penghayatan hati. Kalau hanya mulut tidak dibarengi dengan penghayatan hati, efeknya tentu saja kurang. Daya perlindungan dari benteng yang diberikannya kurang. Masih bisa ditembus oleh setan? Iya, masih. Tapi coba hayati dengan jiwa. Ketika mulut mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah, hati kita menghayati dengan menyebut nama Allah. Aku bertawakal hanya kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kemampuan untuk menolak yang madarat ataupun meraih yang manfaat kecuali hanya dari Allah Azza wa Jalla. Penghayatan itu yang beri efek perlindungan yang lebih besar, ya. Jadi kalau kita zikir tapi masih merasa belum memperoleh efek dari zikir itu, jangan salahkan zikirnya, tapi ada persyaratan yang tidak kita penuhi dalam zikir tersebut. Ustaz, apabila ayah saya menyuruh saya memanipulasi nilai, beliau adalah mengajar. Karena beliau sudah tua, jadi beliau sulit untuk membaca. Harusnya pensiun atau. Tetapi bisa membaca subtitle di YouTube. Saya sudah menolak dan beliau marah. Lalu kan esoknya beliau bilang, itu papa ada kerjaan lagi. Udah dikasih uang makan. Sepertinya saya tidak bisa menolak Ustaz, apalagi pensiunnya 3 tahun lagi. Apakah dosanya ditanggung beliau? Mengajar, memanipulasi nilai. Jadi yang memberi nilai ini si anaknya yang bertanya gitu, memberi penilaian, tapi dia bisa membaca subtitle di YouTube. Jadi apa hubungan mengajar dengan dilihat YouTube? Pelajarannya ada di YouTube gitu. Saya sudah menolak. Jadi mungkin begini, Bapak ini masih bisa baca kalau lihat YouTube. Ada YouTube isinya ceramah bahasa Arab, bahasa Inggris, ada terjemahannya, mungkin masih bisa baca gitu ya. Ada teks. Tapi membaca tulisan murid-muridnya nggak bisa gitu. Nyuruh anaknya kasih nilai gitu ya.
Terus disuruh oleh ayahnya memanipulasi nilai. Maksudnya memanipulasi teh harusnya anak ini nilainya 5 jadi 8 gitu. Kenapa? Karena dia baik umpah. Setiap kali ulangan selalu ngasih amplop 10.000. Lumayan untuk pulsa. Kuota sehari 2 hari. Lalu dikasih nilai 10.000, nilainya 1, 20.000 tambah nilai 2. Harusnya 5 karena ngasih 30.000 jadi 8. Apa begitu? Kalau begitu, ya jangan ditolak. Maksudnya suruhan orang tua untuk memberi nilai jangan ditolak, tapi beri nilai secara objektif. Ya perlu bertanya, Pak ini nilainya berapa? Soalnya sekian, udah. Kita tahu kaidah, soalnya 10 salah 2, 8. Soalnya 10 salah 6, 4. Gitu aja objektif, tanpa harus nanya ke bapaknya ya. Paling antisipasinya begitu sehingga tidak ada unsur kebohongan ya. Jam berapa? Kurang? 5.20. Salah satu kerabat saya sudah mulai mengenal kajian sunnah. Akan tapi masih suka memantah atau mendengarkan ustadz-ustadz yang menyebarkan syubhat yang tidak benar akidahnya dikarenakan ketidaktahuan. Tolong nasihatnya Ustaz, kebetulan sedang menghadiri kajian ini kerabat saya. Taib. Dia sudah ngaji sunnah tapi karena baru belum mengenal manhaj. Mana manhaj adalah tariqatul faham lil kitabi was sunnah. Cara atau metode memahami Quran dan sunnah. Quran sunnahnya sama, Quran hadisnya sama. Yang dipelajari ayat, tafsirnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Hadis yang dipelajarinya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud sama. Tapi kenapa kesimpulannya berbeda? Metode memahaminya yang berbeda. Sumbernya sama, caranya beda, lahir kesimpulan yang berbeda, sikap yang berbeda, amalan yang berbeda. Inilah yang disebut dengan manhaj. Cara yang benar dalam memahami Quran Sunnah serahkan ke ahlinya. Jadi merujuk kepada penjelasan ulama salafus saleh, tidak berijtihad dengan kebodohannya. Tidak memahami dengan akal dan fikirannya tanpa ilmu, tanpa merujuk ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, itulah manhaj. Ketika orang memahami ayat hadis menyangkut apapun akidah atau tafsir atau hadis, lalu memahami dengan akalnya, dengan perasaannya, dengan disiplin ilmu yang bukan menjadi alatnya, lahirlah penyimpangan. Karena ketidaktahuan. Kekeliruan dalam memahami karena kebodohan itu disebut syubhat. Banyak duat ustadz yang seperti itu. Tersebarlah syubhat, kekeliruan karena ketidaktahuan. Tidak merujuk kepada penjelasan para ulama salafus saleh dalam hal itu. Nah, kalau ada ustadz yang menyebarkan syubhat atau kekeliruan lalu dia ikut menyebarkannya, berarti dia belum mengenal sunnah secara benar. Belum memahami manhaj secara benar. Bahaya apa tidak? Bahaya. Makanya untuk kategori awam seperti ini jangan memutuskan sendiri termasuk dalam memilih ustadz. Dikanya bagus, retorikanya bagus, banyak humornya, pikaserian, tidak bosan, didengar terus. Mau salah mau benar nggak peduli dia, karena nggak tahu salah atau benar. Yang dia sampaikan ayat, yang dia sampaikan hadis, dia bisa bahasa Arab, backgroundnya pendidikan Islam, bagaimana nggak dipercaya gitu ya?
dia tidak tahu kekeliruannya, penyimpangannya, dan ini berbahaya. Berdasarkan hal itu berkata para ulama, di antara Ibnu Sirin menyatakan al-ilmu din fanzuru min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini agama. Perhatikan oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Dari siapa kalian mengambil pemahaman agama kalian. Nggak boleh dari sembarang orang yang menyimpang pemahamannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah diajari oleh guru agama saya bahwa setelah mandi junub, kita sudah suci dan bisa langsung sholat tanpa wudhu terlebih dahulu. Benarkah ini? Kalau yang dimaksud mandi junub ini memenuhi kriteria mandi menurut syariat, benar. Intinya mandi itu terbasahilah seluruh tubuh dari ujung ke ujung. Ujung rambut sampai ujung kaki dengan seluruh bagian tengah tubuhnya. Apapun caranya, baik caranya dengan diguyur dengan gayung, dengan shower, main hujan-hujanan, nyebur ke kolam, terbasahi seluruhnya, itu mandi. Maka dia suci. Allah berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub maka mandilah. Dengan mandi junubnya hilang. Hadas kecil, hadas besar hilang semuanya. Dia suci. Disebut fattahharu maknanya fagtasilu. Fagtasilu mandi maknanya itu sudah suci. Maka kalau mandi bisa menghilangkan hadas besar seperti junub, apalagi hadas kecil. Boleh dia sholat langsung tanpa berwudu terlebih dahulu. Tapi mandi seperti itu hanya menghilangkan hadas besar, tapi tidak meraih keutamaan sunnah Nabi dalam hal mandi. Dalam hal ini Nabi bersabda, karena Rasul seorang sahabat menyatakan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'dal ghusli. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berwudu setelah beliau mandi, ya. Bagaimanapun cara mandi. Adapun kalau kita ingin meraih dua hal, ia menghilangkan hadas besar plus hadas kecil, ia juga memperoleh pahala sunnah Nabi dalam hal mandi, maka lakukan tata cara mandi yang diajarkan oleh Nabi SAW. Pertama, cuci dulu kedua tangan sampai pergelangan, lalu berwudu seperti wudu mau sholat. Sampai ke kakinya, lalu mandi, ya, dibanjur kepalanya, kemudian kanan, kemudian kiri, terus basuh kedua kakinya. Maka dia memperoleh dua keutamaan. Pertama, dia mengamalkan sunnah Nabi dalam hal mandi dan dapat pahala dalam hal itu. Yang kedua, hilang hadas besar ataupun hadas kecil. Adapun kalau dia mandinya langsung jebur-jebur atau langsung nyebur ke kolam, langsung hanjat deh, naon hanjat itu langsung hanjat lagi ke atas, langsung naik lagi, sudah terbasahi semua, sudah mandinya sah, junubnya hilang, hadas besarnya hilang, dan dia bisa langsung sholat. Kalau mandi bisa menghilangkan hadas besar, apalagi hadas kecil, tapi dia tidak memperoleh pahala mengamalkan sunnah Nabi dalam hal mandi, ya. Itu dengan syarat mandinya terbasahi. Adapun kalau mandi junubnya seperti mandi anak muda sekarang, seluruh tubuhnya dibasahi kecuali kepala. Ada anak muda yang mandinya kayak begitu? Ada tidak? Ngaku. Rata-rata mandi, rambutnya nggak dibasahi, nggak tahu apa penyebabnya ya. Kalau saya mandi begitu serasa tidak mandi. Agak mending basahi rambut dengan kepala, badan enggak, itu agak mending, seger, fresh, serasa mandi, ya. Daripada seluruh tubuh dibasahi tapi rambut tidak dibasahi. Kan ada anak muda yang mandinya kayak begitu ya.
Kalau saya dari muda, dari kecil seluruh basahi. Tapi kawan saya lihat, kok kamu mandi tapi ininya masih kering. Nah ini mah tidak dibasahi gitu. Nah kalau mandinya kayak begitu tidak sah, dia tetap junub. Karena ada bagian yang harusnya dibasahi tidak terbatas. Dia tidak boleh berwudu langsung sholat karena masih junub. Harus dibasahi seluruhnya, barulah hilang hadas besarnya ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya, yang mana ya? Ustaz, kan ada istilah jika cepat-cepat menggapainya maka akan cepat hilangnya. Jika cepat-cepat menggapainya akan cepat hilangnya. Iya gitu. Dan juga jika ingin mendapatkan keberkahan ilmu tersebut dapat diamalkan dengan mudah, maka jangan cepat-cepat. Jadi jangan terburu-buru dalam mencari ilmu gitu. Tergantung maksud terburu-burunya gimana. Kalau pas kajian jam 9, jangan terburu-buru, nanti aja jam 10 baru datang. Pas tanya jawab baru datang. Itu keliru. Maka apakah kita tidak boleh belajar dari pagi sore seperti di perkuliahan agar bisa mengejar, dan juga jika satu judul per hari lama, sedangkan kita butuh ilmu itu setiap saat, tidak seperti makan dan minum. Taib, barakallahu fiik. Semakin lama, semakin sering mencari ilmu semakin bagus. Imam An-Nawawi rahimahullah, kenapa beliau menjadi ulama besar? Dalam sehari beliau menghabiskan mempelajari ilmu selama 12 jam. Hanya belajar saja. 2 jam untuk tafsir, 2 jam untuk hadis, 2 jam untuk bahasa Arab, 2 jam untuk fikih, untuk usul fikih. Total general 12 jam dalam sehari semalam, dan itu terus. Apa bosan apa tidak? Tergantung. Kalau belajarnya dengan penghayatan tidak akan pernah bosan. Syekh Al-Albani rahimahullah, kalau beliau sudah mentakhrij hadis, itu lupa segala macam. Orang yang mempelajari hadis dengan keilmuan yang memadai dengan sepenuh jiwa raganya, ibarat seorang penyelam yang nyebur ke dasar lautan dengan alat selam yang memadai, yang canggih, kemampuan menyelam yang luar biasa, dia akan menelusuri seluruh dasar lautan dengan enjoy, menikmati suasananya, melihat ada kerang, dilihat dulu secara detail, apakah ini beracun atau tidak, apakah ini ada mutiaranya atau tidak. Lihat di sekeliling, terus satu bagian itu selama diteliti ya. Setelah puas semua bagian terteliti, pindah ke wah ini lebih menarik lagi, diteliti. Tanpa terasa seharian sudah maghrib. Sudah maghrib lagi asa ciken nih. Kan begitu. Orang yang mempelajari suatu ilmu secara mendalam dengan keahlian yang memadai akan seperti itu. Lupa segala macam. Tiba-tiba cangkeng sudah panas. Tiba-tiba bujur asa kandel. Ya, tiba-tiba mau berdiri susah, singsiremen, itu nggak kerasa. Maka berjam-jam waktu yang dia habiskan untuk itu nggak terasa. Nah, kecuali kalau target kita lain. Target kita untuk dunia. Target kita mempelajari ilmu sekedar untuk diketahui tanpa harus diyakini, dihayati dan diaplikasikan. Baru beberapa menit juga drak sambil baring ya. Maka tidak benar kalau tidak boleh diforsir. Silakan forsir semaksimal yang kita bisa dengan penghayatan, dengan segenap jiwa raga. Sudah kita terangkan satu kaidah yang dipegang oleh para ulama, atil ilma kullaka yu'tika ba'dahu wa ati ba'daka wa lam yu'tika syai'a.
berikan seluruh potensimu untuk ilmu, maka ilmu akan memberikan sebagian dari dirinya kepadamu. Tapi berikan separuh atau setengah atau sebagian potensimu untuk ilmu, maka ilmu tak akan memberikan apa-apa sedikit pun kepada kamu. Kalau kita belajar ilmu sisa tenaga, sisa waktu, sisa segala macam, baru belajar nggak dapat apa-apa. Harus total ya, seluruh jiwa dan raga ilmu potensi yang kita miliki kerahkan untuk ilmu, baru akan terasa nikmat dan barokah dari ilmu tersebut ya. Cukup sampai di sini saja, insyaallah kita jumpa kembali hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.